Ciat! Raditya Dika sukses karena suka galau. Orang pasti akan agak asing dengan nama Dika Angkasa Putra Morwani Nasution. Tapi orang pasti akan banyak yang kenal dengan nama Raditya Dika yang merupakan seorang penulis buku, YouTuber, konten kreator, komika, dan sutradara hingga menjadi aktor papan atas di Indonesia. Raditya Dika lahir pada tanggal 28 Desember 1984 di Jakarta. Merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Orang tuanya bernama Jocelyn Nasution dan Eti Purnawati. Raditya memiliki 4 orang adik, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Dulu pada saat Raditya duduk di bangku sekolah dasar, dia membaca buku bahasa Sanskerta dan dia menemukan sebuah kata yang membuatnya tertarik, yaitu Raditya yang berarti matahari. Terinspirasi dari kata tersebut, Radit pada akhirnya meminta izin kepada orang tuanya untuk mengganti nama tersebut. Lantaran Radit juga merasa berat dengan namanya yang ia miliki dari kedua orang tuanya. Pergantian nama tersebut tidak bersifat resmi. Bahkan pada akte kelahirannya masih tertulis nama lengkapnya. Saat ujian kelulusan SD, ia menuliskan nama Raditya Dika pada lembar ujiannya. Hal tersebut membuat ijazahnya menggunakan nama Raditya Dika. Begitu juga pada KTP dan SIM-nya. Sejak di bangku kelas 4 SD, Radit memang sudah gemar menulis buku harian. Akhirnya pada saat di bangku kelas 2 SMA, Radit tertarik untuk membuat blog dan memulai menggunakan blog tersebut sebagai tempat ia bercerita mengenai kisah hidup sehari-harinya. Dari blog pribadi milik Radit tersebut, Radit berhasil meluncurkan karya pertamanya dalam sebuah buku berjudul Kambing Jantan, sebuah catatan harian pelajar bodoh pada tahun 2005. Buku ini bercerita tentang pengalaman nyatanya pada saat masih berkuliah di Australia. Buku ini disajikan dalam format diary. Dalam penerbitan buku tersebut, beberapa kali ditolak oleh para penerbit. Setelah Radit berusaha terus untuk menerbitkan bukunya tersebut, akhirnya ada penerbit yang bernama Gagas Media yang bersedia menerima naskah Radit, meski harus melakukan presentasi terlebih dahulu. Buku kedua berjudul Cinta Brontosaurus yang diterbitkan pada tahun 2006. Hampir sama dengan buku sebelumnya, cerita-cerita dalam buku ini berasal dari kisah kesehariannya. Namun, buku ini menggunakan format cerita pendek yang mengisahkan tentang pengalaman cinta Radit yang sepertinya selalu tidak beruntung. Lalu pada tanggal 29 Agustus tahun 2007, karya buku barunya kembali diterbitkan dengan judul Radikus Makan Kakus, Bukan Binatang Biasa. Buku ini lebih menceritakan pengalaman Radit yang random, mulai dari mengajar bimbingan belajar, menjadi badut Monas dalam sehari, dikira hantu penunggu WC, sampai cerita kena kutuk orang NTB. Keunikan isi cerita inilah yang membuat Radit memiliki banyak penggemar. Tak hanya itu, ada beberapa judul buku yang diterbitkan selanjutnya seperti Babi Ngesot, Datang Tak Diundang, Pulang Tak Perkutang, tahun 2008. Kemudian di tahun 2010 ada Marmut Merah Jambu. Kemudian ada Manusia Setengah Salmon pada tahun 2011, kemudian Koala Kumal tahun 2015, dan lain sebagainya. Selain buku dalam bentuk novel, cerita Radit juga hadir dalam bentuk versi komik. Uniknya, dari karya Radit ini adalah penggunaan nama binatang di setiap judul bukunya. Bagi Radit, ini adalah selling point-nya, dan juga setiap penulis harus tetap memiliki inovasi. Kemudian genre yang digunakan oleh Radit dalam membuat buku ini adalah genre baru, yaitu genre komedi. Ia selalu menumpahkan pengalaman konyolnya dalam buku ini ditambah dengan gaya komedinya yang kocak. Kelarisan novelnya tersebut mencuri perhatian produser film untuk mengangkat karya tulis Radit menjadi sebuah film. Maka pada tahun 2009, novel pertamanya yang berjudul Kambing Jantan diangkat ke layar lebar.
Dalam film tersebut, Radit turut serta menjadi pemeran utama bahkan penulis skenarionya. Tak hanya itu, beberapa novel lainnya pun diangkat ke layar lebar. Ada 4 judul novel lainnya yang diadaptasi menjadi film, yaitu Cinta Brontosaurus, Manusia Setengah Salmon, Marmut Merah Jambu, dan Koala Kumal. Dari judul tersebut rata-rata mengisahkan kisah cintanya yang selalu gagal. Radit juga menggarap beberapa filmnya sendiri, salah satunya yaitu film Hangout yang rilis pada tahun 2016. Film tersebut berhasil meraih jumlah penonton terbanyak hingga 2,6 juta penonton. Kemudian ada film juga The Guys yang tayang di tahun 2017. Selain film layar lebar, Radit juga pernah bermain peran dalam serial komedi Malam Minggu Miko yang ia buat. Radit juga seringkali mengisi berbagai acara TV seperti host komik action di Kompas TV dan sebagainya. Berikutnya adalah awal mula Radit menjadi seorang komika Indonesia. Berawal dari dia mengagumi cerita lupus yang ditulis oleh Hilman Hariwijaya, Raditya tertarik untuk terjun ke dunia komedi. Radit berhasil menjadi seorang komika yang akhirnya disebut sebagai sosok senior dalam ranah komedi tunggal tersebut. Dia juga dipercaya untuk menjadi juri stand up komedi Indonesia, sebuah ajang pencarian bakat komika terbesar di Indonesia. Keahliannya dalam memainkan komedi tunggal ini mungkin setara dengan komika yang telah memiliki nama besar seperti Panji Pragiwaksono. Ilmu stand up komedi ini dipelajari Radit ketika dia berkuliah di Australia. Dan berikut ini adalah kisah asmara Raditya Dika. Kisah percintaan Radit terbilang selalu tak beruntung. Pernah saat dia masih duduk di bangku sekolah dasar, dia terinspirasi dari buku yang dibacanya. Hanya karena rasa penasaran, akhirnya Radit memberanikan diri untuk menyatakan cinta kepada teman perempuannya. Radit mengalami banyak fase sakit hati akibat urusan asmara, mulai dari tolak, diselingkuhi, bahkan ditinggal menikah saat lagi sayang-sayangnya. Dalam bukunya yang berjudul Koala Kumal pada tahun 2015, menceritakan tentang patah hati terberat yang pernah Radit alami dan bagaimana cara mengobatinya dibalut dengan unsur komedinya. Novel ini juga diangkat ke film layar lebar pada tahun 2016. Dari semua kepahitan tersebut, Radit bisa menghasilkan sebuah karya yang menakjubkan. Setelah banyak patah hati yang ia lalui, akhirnya pada 5 Mei 2018, Radit berhasil menikah dengan seorang perempuan yang pernah berperan dalam serial Malam Minggu Miko, yaitu Anisha Azizah. Pasangan ini dikaruniai 2 orang anak bernama Alinia Ava Nasution dan Aksara Asa Nasution. Sekarang Radit bersama istrinya Anisha aktif dalam membuat konten di YouTube-nya. Hingga kini subscriber Radit sudah mencapai lebih dari 10 juta subscriber. Di balik kesuksesannya menjadi penulis buku, YouTuber, konten kreator, komika, sutradara, hingga menjadi aktor, Radit mengatakan bahwa ide karyanya didapat dari keresahan hidup atau kegalauan hati yang dialaminya. Keresahan hidupnya tersebut yang kemudian dia tulis menjadi sebuah karya yang kini menarik perhatian masyarakat Indonesia. Dari sini kita dapat belajar dari kisah hidup Raditya Dika bahwa jangan menyerah dan berhenti di satu titik saja. Kita harus bangkit dan melihat ke depan bahwa masih banyak yang dapat kita berjuangkan. Juga di masa sekarang ini, baiknya kita memanfaatkan waktu luang kita dengan hal yang positif, yaitu dengan berkarya di bidang apapun. Tidak ada yang tahu jika nantinya karya yang kita buat ini bisa menginspirasi dan disukai banyak orang dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat luas. Dari perjalanan karir dan kehidupan Raditya Dika patut menjadi contoh anak muda di masa sekarang untuk terus berkarya dan pantang menyerah. Demikian, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.